Sebelum menonton video ini jangan lupa like dan subscribe, dan setelah menonton video ini jangan lupa komen dan share video ini agar bermanfaat bagi banyak orang. Di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang turunan fungsi yang bagian kedua, tafsiran geometris dari turunan, gradien dan persamaan garis singgung. Gradien garis singgung di titik P x, fx, garis singgung pada kurva dinotasikan dengan M. M sama dengan limit H mendekati 0 dari f, x ditambah H dikurang fx per H sama dengan f aksen x. Jadi gambarnya seperti ini. Kemudian garis normal, persamaan singgung di titik x1, y1 dengan y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Persamaan garis normal dengan gradien m1 dan melalui titik A x1, y1. Jadi gambarnya seperti ini. Kemudian y dikurang y1 sama dengan m1 dikali x dikurang x1, atau y dikurang y1 sama dengan negatif 1 per m dikali x dikurang x1. Perhatikan segitiga ABC pada gambar tersebut. Jadi segitiga ABC yang pertama, gradien garis singgung M sama dengan tan B sama dengan AC per AB. Kemudian panjang garis tangan adalah jarak titik singgung ke titik potong garis singgung dengan sumbu X yaitu AB. Panjang garis subtangan adalah BD sama dengan AD per tan B sama dengan Y1 per M. Selanjutnya, panjang garis subnormal adalah CD sama dengan AD dikali tan B sama dengan Y1 dikali M. Contoh, diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Tentukan persamaan garis singgung, persamaan garis normal, panjang garis tangan, panjang garis subtangan, dan panjang garis subnormal pada x sama dengan 1. Penyelesaian, fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. M sama dengan f aksen x sama dengan 2x ditambah 1. Gradien garis singgung di titik X sama dengan 1 adalah M sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 4. Nilai Y1 untuk X1 jika Y1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 2. Persamaan garis singgung pada kurva Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang 2, kita substitusikan nilai Y1 nya sama dengan 2, sama dengan, kita substitusikan nilai M nya sama dengan 4, jadi 4 dikali X dikurang 1. Jadi Y sama dengan 4X dikurang 2. Persamaan garis normal Y dikurang Y1 sama dengan negatif 1 per M dikali X dikurang X1. Y dikurang 2 sama dengan negatif 1 per 4 dikali X dikurang 1. 4Y ditambah X sama dengan 9.
Untuk titik potong garis singgung dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 4X dikurang 2. 0 sama dengan 4X dikurang 2X sama dengan 1/2 atau 1/2,0. Kemudian titik potong garis normal dengan sumbu X, Y sama dengan 0. 4Y ditambah X sama dengan 9. 4 dikali 0 ditambah X sama dengan 9. X sama dengan 9 atau titiknya 9,0. Panjang garis tengah atau panjang garis tangan atau T adalah jarak titik 1,2 dan 1/2,0, sehingga T sama dengan akar 1 dikurang 1/2 kuadrat ditambah 2 dikurang 0 kuadrat sama dengan akar 1/4 ditambah 4 sama dengan 1/2 akar 17. Panjang garis subtangen sama dengan Y1/M sama dengan 2. Ini harusnya 2/4 sama dengan 1/2. Panjang garis subnormal sama dengan Y1 dikali M sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian selanjutnya fungsi naik dan fungsi turun. Grafik fungsi fx yang kontinu pada interval A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B interval 1. Grafik fx naik pada interval A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan X1 dan X2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B, dan berlaku FA lebih kecil sama dengan FA lebih kecil dari Fx1 dan Fx2 lebih kecil dari Fb. Jadi gambarnya seperti ini. Fungsi naik pada interval I jika untuk setiap bilangan X1 dan X2 pada I dan X1 lebih kecil dari X2 berlaku Fx1 lebih kecil dari Fx2. Grafik fungsi fx yang kontinu pada interval A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B interval 1. Grafik fx turun pada interval X1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan X2 dan berlaku Fx1 lebih besar dari Fx2. Fungsi turun pada interval I jika untuk setiap bilangan X1 dan X2 pada I dan X1 lebih kecil dari X2 berlaku Fx1 lebih besar dari Fx2. Jadi gambarnya seperti ini. Misalkan fx kontinu pada interval 1 dan dapat didiferensialkan untuk setiap x pada interval I berlaku fungsi fx monoton naik pada interval 1 jika f aksen x lebih besar dari 0 untuk setiap x pada I. Fungsi fx monoton turun pada interval I jika f aksen x lebih kecil dari 0 untuk setiap x pada I. Jadi gambarnya seperti ini. Contoh, tentukan interval nilai x yang memenuhi agar grafik fungsi fx naik dan fx turun dari fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 7. Penyelesaiannya fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 7. F aksen X sama dengan 6x kuadrat dikurang 6x dikurang 12.
Fungsi fx naik jika f aksen x lebih besar dari 0, maka 6x kuadrat dikurang 6x dikurang 12 lebih besar dari 0. Cari faktorisasinya. X dikurang 2 dikali x ditambah 1 lebih besar dari 0. X lebih kecil dari negatif 1 atau X lebih besar dari 2. Fungsi fx turun jika f aksen x lebih kecil dari 0. 6x kuadrat dikurang 6x dikurang 12 lebih kecil dari 0. Faktorisasinya x dikurang 2 dikali x ditambah 1 lebih kecil dari 0. Jadi negatif 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2. Jadi grafik fungsi naik pada interval X lebih kecil dari negatif 1 atau X lebih besar dari 2, dan grafik fungsi turun pada interval negatif 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Kemudian contoh yang selanjutnya, tunjukkan bahwa fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 5 selalu naik untuk semua x bilangan real. Penyelesaiannya, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 5. F aksen x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 4. 3x pangkat 2 ditambah 4. F aksen x selalu bernilai positif untuk setiap nilai x atau f aksen x lebih besar dari 0. Artinya fx selalu naik atau monoton naik.